tuh lemparnya. Perlu kami sampaikan rasa duka cita yang mendalam dari pimpinan TNI, dalam hal ini Panglima TNI, beserta jajaran atas gugurnya 4 orang prajurit TNI AD dan 9 masyarakat sipil di lokasi ledakan di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut. Opsi pertama misalnya ada penggeseran warga, jadi ada radius sekian kilo, warga kemudian dipindahkan dan sebagainya. Atau yang kedua adalah cari tempat baru, Pak. Tim investigasi belum selesai ya. Nanti timnya kan masih bekerja ya. Bapak orangnya gigih ya, disiplin, nggak pernah ngeluh juga. Pemirsa, Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Dadang Arif Budiman mendatangi lokasi pemusnahan amunisi kadaluarsa milik TNI AD pasca peristiwa meledaknya amunisi. Kunjungannya dalam rangka ikut melihat jalannya investigasi kejadian. Didampingi unsur Forkopimda Kabupaten Garut, Jawa Barat, Pangdam 3 Siliwangi, Maijen TNI Dadang Arif Budiman datang melihat lokasi kejadian pasca ledakan pemusnahan amunisi kadaluarsa milik TNI. Sekaligus untuk melihat secara langsung proses investigasi terjadinya ledakan saat pemusnahan amunisi kadaluarsa tersebut. Sementara itu, saat ditanya awak media soal keterlibatan warga sipil dalam pemusnahan amunisi, Pangdam 3 Siliwangi juga menyebut seluruh tim masih melakukan investigasi dan akan segera menginformasikan hasilnya secara terbuka. Sementara itu, Kapuspen TNI Maijen Kristome Sianturi mengatakan masyarakat yang menjadi korban tewas biasa memungut serpihan amunisi yang bernilai jual. Sementara itu, menurut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, warga yang tewas tersebut sudah bekerja lama membantu TNI. Masyarakat biasanya ketika sudah terjadi ledakan pertama dianggap sudah selesai, kemudian mereka berbondong-bondong atau menuju ke tempat lokasi ledakan untuk mengumpulkan sisa-sisa dari amunisi tadi. Karena ada besi-besinya tuh, ada tembaga-tembaganya yang apabila dikumpulkan, itu kan bisa nilai jual gitu ya. Nah, mungkin, ini masih mungkin Pak ya, nanti kita akan dalami investigasi lebih lanjut. Mungkin ketika setelah terjadi itu, mereka berusaha datang ke tempat, mengambil, dan ternyata masih ada munisi yang belum meledak dan terjadilah ledakan susulan tadi. Nah, itu yang nanti akan didalami oleh tim investigasi. Sehingga di kemudian hari tidak terjadi hal-hal seperti ya mereka itu bekerja, pengakuannya adalah mereka bekerja di sana sudah lama, dari 10 tahun ikut membantu dan menjadi profesi yang ditekuni dalam setiap hari dan kelihatannya sudah sangat berpengalaman. Berarti memang kemarin itu bisa dikatakan kategori akan terjadi. Ya kalau dia sebagai pekerja dan kemudian peristiwa itu terjadi pada saat dia bekerja ya. Ya, pemirsa, ledakan dahsyat terekam kamera warga saat gudang amunisi daerah Kodam Jaya di Desa Ciangsana, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terbakar. Ledakan juga membuat sejumlah granat terlempar hingga ke permukiman warga. Ledakan dahsyat terekam kamera warga saat gudang amunisi daerah Kodam Jaya di Desa Ciangsana, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terbakar Sabtu 30 Maret 2024 lalu. Ledakan membuat warga yang tinggal di sekitar lokasi panik. Pasalnya, permukiman warga hanya berjarak sekitar 300 meter dari titik lokasi ledakan. Ledakan juga membuat sejumlah granat terlempar hingga ke permukiman warga. Sejumlah mobil pemadam kebakaran dan ambulans langsung diterjunkan untuk mengantisipasi adanya korban jiwa maupun luka. Kepada seluruh masyarakat yang di sekitar lokasi ini untuk tenang dan tidak khawatir lagi karena kita nilai dampaknya ini sudah tidak akan menimbulkan ledakan lagi. Akibat ledakan gudang amunisi ini, warga mengungsi ke rumah kepala desa Ciangsana. Sementara petugas langsung melakukan penyisiran di lokasi ledakan dan melakukan investigasi penyebab ledakan yang diduga akibat amunisi yang telah kadaluarsa.
Ya, akibat ledakan gudang peluru milik TNI mengakibatkan sejumlah rumah warga di Kabupaten Bogor dan Bekasi, Jawa Barat rusak. Warga pun meminta ganti rugi karena kerusakan rumah cukup parah, mulai dari tembok yang retak hingga plafon rumah ambruk. Astagfirullah, ya Allah, Kak RW. Sebuah rumah warga ini rusak parah. Sejumlah rumah warga rusak akibat terdampak ledakan gudang peluru milik TNI di Desa Ciansana, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kerusakan mulai dari tembok rumah retak, terbelah, atap plafon yang ambruk, hingga kaca rumah pecah. Astagfirullahaladzim, Pak RW habis. Habis Pak RW, itu rumahnya tuh. Ya Allah, tuh. Akibat kerusakan rumah ini, warga meminta ganti rugi kepada pihak TNI. Ganti rugi atau gimana? Mungkin ada. Sekarang lagi diaju-ajukan lah ya, memang diurus-urusin sama Pak Lurah, Pak RW. Ada lah Mas, masa nggak ada lah. Kita mau gimana? Mau lebaran ini. Dia harus ganti rugi. Iya, harus. Jangan sampai lah. Sejumlah rumah warga di Bekasi juga rusak akibat ledakan yang ditimbulkan dari kebakaran gudang amunisi milik TNI. Salah satunya rumah warga di Kampung Curug Parigi RT 01 RW 08, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kerasnya ledakan membuat sejumlah tembok-tembok rumah warga mengalami kerusakan dan retak. Bahkan kerasnya ledakan juga membuat warga panik berhamburan keluar rumah dan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto meminta warga untuk melapor jika menemukan serpihan berbahaya, termasuk adanya serpihan amunisi. Jenderal Agus juga menyebut telah memastikan akan mengganti rugi kerusakan yang ditimbulkan akibat insiden ini. Ya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyebut ada 65 ton amunisi yang terbakar di gudang nomor 6 Gudmurah Jaya, Bekasi. Puluhan ton amunisi kadaluarsa tersebut rencananya akan didisposal atau dimusnahkan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengungkap ada 65 ton amunisi di gudang nomor 6 Gudmurah Jaya, Bekasi yang meledak pada 30 Maret 2024 silam. Menurut Agus, keseluruhan alat peledak tersebut sudah kedaluarsa dan akan didisposal atau dimusnahkan di suatu lokasi khusus. Namun puluhan ton amunisi itu meledak sebelum dimusnahkan. Adapun penyebab ledakan tersebut masih diselidiki. Tidak, makanya tadi saya sampaikan bahwa SOP penyimpanannya karena memang itu amunisi tersebut labil, jadi di dalam tanah gitu ya. Kemudian pakai tanggul karena mencegah kemungkinan tersebut. Pak, di gudang nomor 6 itu ada berapa jenis amunisi itu, Pak? Jenisnya apakah semua MKK atau MKB atau secara? Ada MKK dengan MKB. Jadi seluruhnya ada berapa ton? 65 ton tonasenya. Sementara Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan alat peledak yang terbakar tersebut rencananya akan dimusnahkan setelah Lebaran 2024 lalu. Selain itu, Maruli juga menyebut akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk mengetahui penyebab meledaknya amunisi tersebut. Secara keamanan kita kan sudah cukup bagus. Nanti kita lihat lagi lah. Mungkin itu dari segi gangguan, apa resiko-resiko lain kita akan evaluasi. Kalau saat izin perihal untuk senjata yang udah expired ini, sejatinya kalau misalkan itu masih amunisi yang udah expired ini, sejatinya kalau misalkan masih dipaksakan buat dipakai itu risikonya seperti apa sih, Pak? Bahaya, itu kan bisa meledak di laras, yang gitu, yang munisi-munisi kecil bisa meledak pada saat perjalanan dan segala macam lah, kira-kira begitu. Panas juga ya? Termasuk lah, karena memang kondisinya memang sudah 10 tahun misalnya, sudah kondisi rusak lah. Puluhan mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Sementara hasil investigasi menyatakan ledakan gudang amunisi yang menyebabkan kebakaran ini diakibatkan karena amunisi yang sudah kadaluarsa, bukan karena kelalaian personil. Ya, agar tragedi maut ledakan amunisi kadaluarsa ini tidak kembali terjadi, pengamat militer Muradi meminta tata kelola amunisi kadaluarsa dilakukan secara detail dari hulu hingga hilir.
Ya, yang pertama saya memang ikut prihatin ya, ikut berduka cita karena memang ini bukan yang pertama dan saya khawatir juga ini bukan yang terakhir. Kejadian kita bahkan pernah di Bekasi ya, sampai ke Depok dan sebagainya ketika gudang peluru juga kemudian gudang amunisi ya di Bekasi itu juga meledak dan kemana-mana. Jadi memang ada satu yang saya kira penting buat digarisbawahi. Hampir semua aturan yang kemudian muncul dari mulai Permenhan, Perkapolri, kemudian juga bahkan Perpres ya, Kepres nomor 125 itu tidak terlalu efektif, tidak terlalu eksplisit menjelaskan soal model pemusnahan. Yang ada hanya di Perkapolri nomor 13 tahun 2006 yang memang spesifik Pak Kristomel ya, spesifik kenapa? Karena mereka spesifik untuk memusnahkan. Tapi kan itu kan yang di polisi kan amunisi dan bahan peledak yang relatif tidak punya daya ledak luar biasa. Jadi memang itu bisa ditangani oleh Polda. Nah, saya kira konteks ini yang saya kira penting buat kita bahwa ini nggak bisa lagi kemudian berhimpitan dengan publik. Kalau dalam pendekatan kualifikasi internasional kan jarak antara tempat amunisi kemudian tempat pemusnahan dan sebagainya itu antara 30 sampai 50 kilo dari perumahan ataupun kampung terdekat warga sipil ya seperti. Jadi memang ini juga unik karena memang tadi ya seperti Pak Kristomel bahwa warga kita kan curiosity tinggi ya, pengen taunya tinggi, mereka malah bukannya kemudian menghindar, mereka mendekat dan sebagainya. Itu juga salah satu kemudian SOP kemudian prosedur yang memang pada akhirnya menjadi pekerjaan rumah yang serius ini buat tata kelola bahan peledak dan senjata api begitu. Makanya saya selalu meyakini betul bahwa perlu ada tata kelola di sini. Kenapa? Karena ini barang ini meski sudah expired, tadi ya sama yang Pak Kristomel sendiri bahwa akan mungkin saja dia tiba-tiba meledak dalam posisi yang sebenarnya tidak bisa lagi dikendalikan dan sebagainya. Itu poin pertama itu. Yang kedua, kalaupun kemudian misalnya perlu tata kelola, ya tata kelolanya adalah lebih ke soal aturan yang lebih di atasnya. Kalau tadi SOP sudah, Permenhan sudah, Panglima sudah misalnya, maka di level atasnya adalah undang-undang. Teman-teman di Mabes TNI dan kemudian juga Keman itu kemudian mempertimbangkan betul misalnya dua opsi Pak Kristomel ya. Opsi pertama misalnya apakah kemudian memang mensteril tempat itu. Jadi memang akan ada misalnya yang paling detail misalnya ada penggeseran warga. Jadi ada radius sekian kilo warga kemudian dipindahkan dan sebagainya. Atau yang kedua adalah cari tempat baru Pak. Karena betul ada RT RW-han itu sudah ada sebenarnya. Tapi betul irisan antara RT RW-han dengan RT RW yang dikelola teman-teman Pemda dan Kemdagri katakanlah itu juga dalam posisi yang kemudian tumbuk-tumbukan. Di satu sisi kemudian misalnya tadi yang sampaikan Pak Kristomel ada sudah kosong tapi kemudian memang ada waktunya Pak Kristomel. Jadi ketika memang sudah mulai ramai ya teman-teman di TNI harus mempertimbangkan betul untuk menyudah. Ya, tragedi ledakan amunisi ini menyisakan lebih dari sekedar puing-puing. Di balik pagar kawat dan disiplin militer, ada nyawa-nyawa yang tetap manusia. Tragedi ini harus menjadi pelajaran, bukan sekedar berita. Karena negara yang kuat bukan hanya tentang senjata yang disimpan, tetapi juga tentang bagaimana menjaganya. Saya Reni Armsari undur diri, sampai jumpa.